Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Ada tuh Syekh ketika membahas mengenai makna huruf ain pada bulan Rabiul Awal di dalam Fadlus Syuhur yang beliau artikan sebagai Abdullah. Di sana dikutip satu hadis yang menerangkan tentang derajat baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu Nabi bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin sedang mengumandangkan azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin tersebut. Summa sallu alayya. Kemudian setelah itu bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Maka sesungguhnya siapa yang bersolawat satu salawat kepadaku, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali lipat. Summa salullaha liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku akan wasilah. Itulah kita membaca doa setelah adzan itu. Atihil wasilah Muhammadanil wasilata wal fadilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Maka sesungguhnya wasilah yang kalian pinta di dalam doa itu adalah manzilah, kedudukan yang ada di dalam surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Kedudukan tersebut tidak layak, tidak akan diberikan kecuali li'abdin min ibadillah, bagi hamba-hamba pilihan Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap semoga aku termasuk ke dalam hamba yang diberikan derajat kedudukan tersebut. Tentu ini ketawaduan dari Nabi. Tentu itu makom beliau, derajat beliau. Tetapi memang yang menarik di dalam redaksi hadis ini, Nabi tidak eksplisit langsung menyebut la tambagi illa li, tidak layak melainkan hanya untuk aku. Tetapi dikatakan oleh Nabi, derajat itu, kedudukan itu, makom tersebut, la tambagi illa li abdin, adalah hanya bagi hamba-hamba pilihan Allah. Artinya selain para nabi dan para rasul, di akhirat nanti ada hamba-hamba pilihan Allah yang derajatnya Allah lebihkan dibandingkan hamba-hamba yang lain. Faman sa'ala liyal wasilata halat alaihi syafa'ah. Barang siapa yang meminta wasilah tersebut, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan berkaitan dengan hadis ini sebagaimana sudah disinggung di awal adalah berkaitan dengan derajat dan kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu hal yang dalam sistem teologis mukmin adalah hal yang begitu penting. Mengetahui derajat kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah bagian daripada keimanan. Berkaitan dengan itu, maka ada suatu keterangan yang berupa pertanyaan, diskusi. Seperti apa keterangan itu? Dikatakan pertanyaan itu fa in qila, jika ditanyakan, jika dikatakan inna rahmata lin nabiyyi hasilatun. Kalau rahmat itu, kalau Nabi telah penuh rahmatnya, telah mendapatkan rahmat dari Allah, fatalabuna tahsilul hasil. Maka kalau kita memohonkan rahmat untuk Nabi, berarti meminta sesuatu yang sudah ada. Atau dalam istilah logika, ilmu mantik dikatakan sebagai tahsilul hasil, meminta sesuatu yang sudah ada. Ini berkaitan dengan sholawat tadi. Bahwa sholawat
dari kita adalah doa untuk Nabi, sedangkan dari Allah adalah rahmat kepada Nabi. Berarti ketika kita bersolawat kepada Nabi, meminta Allah untuk kita agar mendapatkan keberkahan. Sedangkan dari Allah, kita meminta agar Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Lantas kalau Nabi sudah penuh dengan rahmat, untuk apa kita memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi? Itu apa yang sering diistilahkan oleh para mubalik, diilustrasikan, dikatakan bahwa Nabi tidak butuh salawat kita, tetapi kitalah yang butuh terhadap salawat kita kepada Nabi. Artinya manfaat dari salawat kita kepada Nabi kembali kepada diri kita sendiri. Jika seperti itu, maka tahsilul hasil, meminta sesuatu yang sudah ada. Untuk apa kita pinta? Sering lagi diilustrasikan seperti kita menuang air ke dalam gelas yang mana gelas itu sudah penuh dengan air. Itu diibaratkan Nabi itu adalah gelas yang sudah terisi dengan air. Jika logikanya seperti itu tadi. Jika logikanya seperti itu tadi, Nabi sudah penuh rahmat. Kita tidak perlu memintakan rahmat kepada Nabi. Maka logika ilustrasinya seperti kita menuang air ke dalam gelas, yang gelas itu sudah penuh dengan air. Maka yang ada adalah airnya luber. Luberan air itulah berkah salawat kita kepada Nabi. Terciprat kepada kita. Nah, ilustrasi dan gambaran seperti ini itu tidak salah, tetapi kurang tepat. Nah, ini ada di dalam pembahasan Kasyifatus Saja Al-Imam Nawawi Banten. Maka bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah fal muradu bi salatina alaihi, yang dimaksud dengan kita meminta rahmat kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi agar Allah mengucurkan rahmat kepadanya adalah talabu rahmatin lam takun lahu atau lam tahsul lahu, bahwa kita memintakan rahmat Allah untuk Nabi, rahmat yang belum pernah diberikan sebelumnya. Fa innahu ma min waqtin aw zamanin illa wa fihi rahmatun lam tahsul lahu. Begitu kata Imam Nawawi. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu tidak terbatas, rahmat Allah itu tidak ada batasnya. Setiap waktu Allah senantiasa mengucurkan, memberikan rahmat yang berbeda dibandingkan rahmat yang sebelumnya. Maka semakin banyak umat bersolawat kepada Nabi, Nabi senantiasa bertambah derajatnya. Fahuwa yantafi'u bi salatina alaihi ala sahihi. Maka sesungguhnya secara hakiki perkataan Nabi tidak butuh salawat kita itu tidak benar. Sesungguhnya dengan kita bersalawat kepada Nabi, derajat Nabi, kedudukan Nabi, atau di dalam hadis itu tadi wasilah, manzilah, kedudukan di surga, kedudukan di hadapan Allah akan senantiasa bertambah tinggi, semakin tinggi. Tetapi secara adab kita tidak boleh bersolawat dengan tujuan seperti itu. Tetapi kita semata-mata bersolawat adalah untuk meminta keberkahan dan wasilah. Bukan bersolawat dengan maksud untuk tadi memberikan Nabi, manfaat kepada Nabi. Tidak. Fahuwa yantafi'u bi salatina alaihi ala sahih. Jadi perumpamaan, ilustrasi yang lebih tepat adalah jika digambarkan Nabi itu seperti sebuah gelas yang sudah terisi penuh dengan air, maka ketika kita bersolawat kepada Nabi, karena sudah penuh dengan air, maka luberlah air itu
Dan tidak hanya luber air itu, tetapi gelas yang dikucurkan air itu juga semakin tinggi. Inilah derajat nubuwah, derajat kenabian. Tidak akan bisa digapai oleh siapapun. Dan itu pula derajat para aulia, para sholihin. Sesuatu derajat yang secara sederhana oleh guru kita dikatakan, diistilahkan tidak terkejar tetapi tidak tertinggal. Bagaimana mungkin kita bisa mengejar? Kalau kita bicara mengenai Nabi sudah tidak mungkin lah, karena sudah ditutup. Sebagaimana sabda Pangersa, hanya orang edan kurang setan yang ingin menjadi Nabi. Tidak ada, pintu kenabian itu sudah ditutup. Tetapi kalau orang ingin menjadi wali itu normal, karena pintu kewalian senantiasa dibuka. Tetapi pintu nubuwah sudah ditutup. Maka kita tidak lagi bicara soal kedudukan Nabi. Tetapi tadi penting untuk mengetahui bagaimana tingginya derajat Nabi. Dari zaman Nabi Adam sudah bersalawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Berapa miliar, triliun manusia yang menyampaikan salawatnya kepada Nabi. Semakin menambah tinggi derajat Nabi. Itu sudah jelas untuk Nabi. Ini pula gambaran ilustrasi kedudukan guru mursyid. Apa yang tadi diistilahkan oleh guru mursyid kita, tidak terkejar tetapi tidak tertinggal. Berapa banyak Fatihah yang oleh murid-muridnya setiap hari dikirimkan kepada guru mursyid, kepada guru kita. Bagaimana dengan guru mursyid sebelumnya? Tetap mendapatkan Fatihah. Di semua ahli silsilah. Maka itulah gambaran tidak terkejar tetapi tidak tertinggal. Ban belakang tidak akan bisa mengejar ban depan. Bagaimana mungkin? Karena tadi, ibarat gelas itu, gelas mereka, para aulia, ahli silsilah, sudah terisi jauh sebelum bahkan kita memiliki gelas. Bahkan barangkali jika pun kita memiliki gelas, gelas kita itu belum tentu terisi penuh. Berbeda dengan mereka, para aulia. Sudah terisi penuh dan senantiasa dikucurkan. Itulah ilustrasi sederhana. Sadarkah kita berapa Fatihah, Fatihah saja, kita bicara Fatihah, yang dikirimkan setiap harinya oleh seorang murid, seorang saja, kita tidak bicara semua muridnya, oleh seorang murid kepada guru mursyidnya dalam satu hari. Satu hari saja, kita tidak bicara seumur hidupnya. Satu hari murid yang paling malas mengirimkan Fatihah kepada guru mursyidnya, paling tidak sehari 5 kali. Itu sudah sangat, murid yang sangat malas sudah. Itulah ketika kita berzikir, sebelum zikir hafi kan kita mengirimkan Fatihah kepada para ahli silsilah, kepada mursyid fi hadzal zaman khususnya, dan semua ahli silsilah yang ada di dalamnya. Sedangkan Fatihah itu khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai Fatihah lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Seorang murid mengirimkan 5 Fatihah dalam satu hari satu malam, itu jika murid itu malas. Tetapi bagaimana jika muridnya itu setiap mengerjakan sesuatu ingat kepada gurunya, bahkan tidak pernah putus ingatannya dari gurunya, senantiasa menjaga robitohnya, senantiasa Assalamualaikum Abah Al-Fatihah, Assalamualaikum Abah Al-Fatihah, dari satu orang murid saja. Sedangkan berapa banyak murid Hadratus Syekh saat ini. Itulah gambaran derajat guru mursyid. Manzilatun la tambaghi li ahadin illa li abdin min ibadillah. Kedudukan tersebut, mendapatkan kiriman Fatihah, derajat yang begitu mulia, tidak layak dan tidak akan bisa didapatkan oleh siapapun kecuali orang-orang pilihan Allah
yang ditetapkan oleh Allah menjadi hamba pilihannya. Tidak akan ada yang bisa menginginkan derajat seperti itu kecuali semua itu adalah anugerah dari Allah, tanda bagi orang yang dibuka basirahnya bahwa orang tersebut adalah manusia pilihan Allah. Mungkin urusan dunia semua orang bisa mengusahakan. Pangkat, jabatan, materi bisa dicari. Tetapi manzilah, anugerah, kedudukan mulia seperti itu di hadapan Allah semata-mata fadl Allah. Hanya hamba-hamba yang Allah pilih menjadi kekasihnya yang mendapatkan kedudukan semacam itu. Dan kita bersyukur kepada Allah dijadikan oleh Allah menjadi muridnya. At-tabi hukmul matbu. Orang yang ikut akan mendapatkan pengikut, followers, istilah zaman sekarang. Derajatnya, kedudukannya, manzilahnya akan mengikuti derajat, kedudukan, manzilah orang yang diikutinya. Jika guru kita sebegitu mulianya, derajatnya, maka dengan keberkahannya kita terbawa menjadi mulia. Itulah barangkali di antara makna warika buhu ali yang saya dapat dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Saleh. Tunggangan kendaraan guru mursyid begitu tinggi dengan kita naik tunggangannya, kendaraannya, inilah amaliyah yang diberikan oleh beliau kepada kita. Itulah wasilah kendaraan terangkat ibarat naik lift, liftnya itu begitu tinggi terbawa kita, bukan karena kemampuan kita tapi karena tadi liftnya begitu tinggi, liftnya guru mursyid, kedudukan derajat guru mursyid begitu mulia. Inilah tidak ada lagi kata yang pantas kita ucapkan selain alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih kepada guru mursyid yang telah berkenan menjadikan kita murid-muridnya dan semoga kita senantiasa diberikan istiqamah fil zahir wal batin dengan kita khidmat secara lahir dan batin dan juga mahabbah kepada guru mursyid. Jangan ada sedikit pun keraguan terhadap guru mursyid kita. Hadanallahu yakum ajma'in. Terima kasih sekali lagi kepada Sahibul Hajat, Tumangku Manakib, dan semua ikhwan dan akhwat yang menjadi wasilah kita bisa khidmat pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.